Petugas damkar pemadam kebakaran di salah satu daerah dikerjain oleh penagih pinjol. Gila nggak? Ya, dikerjain. Suruh menangani suatu masalah. Ternyata setelah sampai menuju ke alamat dan kebingungan petugas damkarnya, ada berita dari si pelapor yang menyuruh untuk datang petugas damkar itu, ternyata itulah dari si pinjol. Dan petugas damkar suruh menagih utang pinjol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog, ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah diberikan nikmat sehat ya untuk kita semua bisa bertemu lewat channel YouTube ini. Mohon maaf kemarin Abah tidak sempat untuk membuat YouTube karena ada satu dan hal kesehatan yang kurang baik, kurang fit sehingga tidak mampu dan tidak sanggup untuk hadir membersamai kalian. Abah mendoakan semoga kalian semua diberikan nikmat sehat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini akan Abah bahas sungguh amat sangat keterlaluan. Pinjol sudah ngerjain petugas pemadam kebakaran alias damkar untuk menagih nasabah. Gila nggak? Damkar dikerjain, diprank untuk nagih nasabah yang menunggak. Simak videonya. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Begitu ganasnya yang namanya pinjaman online. Sebelumnya mohon bantu support dari kalian semua dengan cara di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, di like, di share, di komen, pastikan tekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload setiap harinya. Dan kawan-kawan semua silahkan join dan tergabung di grup Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara di grup Facebook ya. Silahkan untuk menguatkan mental kalian, untuk menumbuhkan mental kalian. Yang saat ini stres, yang saat ini terganggu mentalnya, silahkan gabung dan join di grup ini untuk menenangkan kalian dari segala macam teror dan ancaman dari pinjaman online. Kalian juga silahkan untuk tergabung di grup WA PMP Official. Ini sarana untuk penguatan mental. Ini untuk menumbuhkan kekuatan kalian, kepercayaan diri kembali muncul saat kalian sudah terganggu dengan berbagai ancaman dan teror. Untuk bergabung grup WA ada syarat gabung, yaitu harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Silakan Anda miliki kaosnya dengan menghubungi admin. Ya, ini admin Abah, bukan admin untuk konsultasi atau sharing ya. Silakan Anda hubungi. Dan setelah Anda masuk di grup WA, boleh ngobrol dengan Abah, dengan teman-teman, dan dengan para mentor yang sudah disiapkan. Dan kalian boleh nanti memiliki stiker dilarang masuk untuk mencegah debt collector pinjol menagih ke rumah Anda. Dan kalaupun ada petugas penagih kolektor menagih ke rumah Anda, wajib minta izin terlebih dahulu ke kalian. Kalau setelah melihat stiker ini mereka tetap menerobos masuk, maka diduga pelanggar pasal 167 ayat 1 KUHP atau di pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Berpotensi bisa dipenjara mereka. Pengen punya stiker seperti ini? Silakan hubungi admin Abah. Sekarang saatnya kita menyimak petugas damkar dikerjain suruh datang ke salah satu rumah, ternyata itu rumah nasabah, dan disuruh nagih ujung-ujungnya, bukan untuk penanganan. Nah, simak videonya, semoga menjadi edukasi yang baik buat kalian. Petugas damkar pemadam kebakaran di salah satu daerah dikerjain oleh petugas atau penagih pinjol. Gila nggak? Ya, dikerjain, suruh menangani suatu masalah yang harus dikerjakan oleh petugas damkar. Ternyata setelah sampai menuju ke alamat dan kebingungan petugas damkarnya, ada berita dari si pelapor yang menyuruh untuk datang petugas damkar itu, ternyata itulah dari si pinjol. Dan petugas damkar suruh menagih utang pinjol kepada alamat yang tertera atau alamat yang disebutkan. Gila enggak? Sejauh ini ya, sampai sejauh ini biadab namanya. Ya, nah Abah akan perlihatkan seperti apa ini
Ini berita sangat heboh banget. Ini berita nasional ya. Kita lihat ya. Namun sebelumnya biasa yuk, biar nggak oleng, ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita bacakan yuk beritanya. Ini Abah dapat dari CNN Indonesia. Damkar Tangerang Selatan di prank debt collector, diminta tagih utang pinjol. Nah, kita lihat ya. Nah, Abah bacakan beritanya. Petugas pemadam kebakaran Damkar dan penyelamatan Tangerang Selatan mendapatkan laporan fiktif dari oknum warga yang berujung permintaan menagih utang pinjol. Awalnya petugas mendapatkan laporan dan permohonan evakuasi ular di rumah seorang warga via telepon. Dengan sigap, sekitar 3 personel Damkar Tangsel meluncur ke tempat yang dilaporkan. Petugas pun datang membawa peralatan lengkap untuk mengevakuasi ular di rumah warga di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Namun, aksi responsif Damkar rupanya disalahgunakan oknum. Begitu sampai di lokasi, justru petugas Damkar diminta menagih utang pinjol oleh pihak yang awalnya meminta bantuan evakuasi ular. Sesudah kita sampai lokasi, kita koordinasi dengan Pak RT, sudah konsultasi ke Pak RT juga, terus kita telepon ulang. Ternyata, si pelapor ini menyuruh menagih utang nasabahnya, kata Danru Damkar Tangsel Darussalam di akun Instagramnya. Sebelum diminta menagih utang nasabah pinjol, pinjaman online, pihak Damkar Tangsel sempat menghubungi kembali pelapor hingga melakukan konfirmasi dan konsultasi ke ketua RT setempat. Pihak Damkar Tangsel sangat menyesalkan penyampaian laporan palsu tersebut. Darus berharap masyarakat membuat laporan yang real. Sebuah pelecehan profesi yang kedepannya kita harap masyarakat memberikan laporan yang lebih otentik dan lebih realita ya. Damkar Tangsel akan memperketat standar operasi penerimaan laporan dari masyarakat untuk mencegah laporan palsu. Kedua, arahan dari pimpinan, kita sekarang ada SOP laporan ya, mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, share lokasi, hingga foto dan video katanya. Tangsel siaga juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membuat laporan palsu atau penipuan. Tangsel siaga dapat diakses melalui call center sekian, dan menyampaikan laporan palsu prank dapat merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan penanganan. Melakukan prank sangat mengganggu dan membuang waktu serta sumber daya petugas yang seharusnya menangani panggilan darurat yang sebenarnya. Selain itu, prank juga dianggap sebagai tindakan kriminal yang dapat dikenakan sanksi. Gila nggak? Afi mana Afi tugasnya? Afi mana Afi? Bisa lihat nggak ini? Petugas ya, penagih pinjol. OJK mana OJK? OJK mana OJK? Afi mana OJK mana? Nah inilah warna dari pinjol. Warnanya udah hitam kelam. Warnanya udah seperti ini. Bukan hanya menyasar, bukan hanya meneror, bukan hanya mengancam nasabah, tapi sudah melecehkan profesi Damkar. Coba bayangkan, ini sudah benar-benar ini merusak ya profesi orang sedang darurat, mereka langsung gerak cepat menuju ke lokasi, tapi ternyata hanya dilecehkan oleh penagih pinjol Anda, oleh penagih pinjaman online, seorang penagih. Gila, luar biasa ini ya. Coba buka mata kalian, semua masyarakat Indonesia. Kenapa kemarin saya selalu menyerukan ya, keras sekali untuk menghantam pinjaman online ini? Karena ini sudah amat sangat keterlaluan. Mikirnya cuan-cuan kayak Afi gitu, kayak kemarin koar-koar. Kami akan sikat komunitas gagal bayar. Hey, hello. Kalau tanpa komunitas gagal bayar, korban sudah di mana-mana. Korban yang bunuh diri, korban depresi, korban stres. Apakah Anda ikut turut, ya, ikut turun, ikut ke lapangan, ikut melihat penderitaan masyarakat? Enggak. Apa action Anda sebagai warga negara Indonesia? Kecuali Anda bukan warga negara Indonesia ya. Nah, mana fungsinya? Mana Afi? Ya oke lah, Anda orang-orang Afi ada di beberapa pinjol sebagai komisaris, sebagai direksi dan sebagainya ya. Tapi Mbok ya punya empati. Masyarakat itu dilihat kayak gimana kondisinya, keadaannya.
Bukan hanya mencari cuan semata, bukan hanya mencari untung semata, tapi dilihat realitanya seperti apa. Banyak sekarang komunitas-komunitas yang secara mereka ingin membuat suatu gerakan untuk menenangkan warga masyarakat yang terjerat pinjol, mengedukasi mereka agar tidak larut dalam stres dan depresi yang sekarang mereka alami. Nah, ini sekarang sudah masyarakat dibuat depresi, sekarang ada kerjaan baru para debt collector ini, ngerjain damkar, petugas pemadam kebakaran. Coba bayangkan, ini kalau dalam keadaan darurat, mereka harus menangani beberapa kasus. Di sana ada kebakaran, di sini ada kejadian apa, tiba-tiba ini dikerjain. Jadi mereka membuat skala prioritas, ya ke sana dulu, nanti baru ke sini. Bayangkan, harusnya damkar yang tadi melesat 3 orang di Tangerang Selatan ini, harusnya kan mengerjakan pekerjaan yang lain, yang mungkin itu lebih urgent dibanding dengan dikerjain seperti ini. Ini udah sangat gila. Ini perlu perhatian dari pemerintah. Mohon viralkan video ini, viralkan sampai ke Bapak Prabowo untuk didengar Bapak Prabowo. Pak Prabowo, Pak Presiden, Pak Gibran, Bapak Wakil Presiden, dan Bapak-Bapak yang ada di DPR, silahkan dilihat, ditengok ini. Ini kabar yang sangat tidak mengenakan, ini melecehkan profesi damkar. Petugas yang prioritas nomor 1 di jalan juga kan, ya. Damkar kalau misalnya terjadi kebakaran, diprioritaskan di jalan. Apapun itu, mau iring-iringan presiden mungkin ya, yang sedang ada iring-iringan pengawalan, pasti akan memberikan prioritas nomor 1 untuk damkar terlebih dahulu, untuk melaju. Seperti itu. Sekarang dikerjain. Sekali lagi, mana Afi? Apakah Anda bisa melihat seperti ini? Melihat realita dan fakta. Bukan hanya nasabah yang diteror, diancam, tapi sudah sampai ke petugas yang begitu mulia profesinya, petugas damkar. Paham ya? Paham kan? Turunlah. Turun. Melihat, tengok keluar. Jangan hanya di ruangan, jangan hanya lihat di ruangan. Jangan hanya melihat berita. Coba lihat. Jangan hanya melihat bisikan-bisikan, mendengar bisikan-bisikan. Coba lihat realitanya di masyarakat seperti apa. Coba lihat. Kalau perlu saya bawa ke gedung DPR. Kita dialog, ini banyak ribuan orang ya. Dan ini ada datanya di sini semua. Pengaduan-pengaduan dengan buktinya. Itu saja yang ingin Abah bawakan. Hari ini benar-benar membuat geram sekali dengan kelakuan para penagih pinjol ini yang sudah sangat kelewat batas. Ya, kawan-kawan semua yang saat ini dalam tekanan, intimidasi, teror, ancaman, biarkan saja, abaikan saja. Nggak usah didengar segala macam-macaman, blokir report. Kemana ada yang ngomong, itu ada komunitas yang ngajarin di blokir report, stres lu. Emang nagih ada yang kayak gitu? Itu semua pada ngomong, pinjamnya di aplikasi legal. Tapi mendapatkan perlakuan udah kayak ilegal. Kalau ilegal masih wajar mungkin ya. Emang kelakuannya seperti itu. Tapi kalau legal, melakukan penagihan dengan cara ilegal, nggak wajar, bos. Pikir pakai ini nih. Ya, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Nasabah yang sudah menyerah itu bayar. Ada sebagian di antaranya ya, itu sudah tidak kuat lagi. Tidak lagi untuk bisa melakukan angsuran, membayar angsuran, mencicil dan sebagainya. Ada di antaranya kena tipu, kena jerat joki. Kalau ada debitur yang minjam, lalu gagal bayar, itu kelakuan joki, komunitas joki. Kalau ada nasabah yang baru dicairkan, langsung gagal bayar, itu kami laknat juga, bos. Kami tidak setuju dengan cara-cara maling online seperti itu. Paham ya? Kita perang dengan para joki. Dari dulu channel YouTube saya itu perang dengan para joki yang sengaja mengajak mengedukasi masyarakat untuk ngambil lalu digagal bayar. Itu keliru, itu salah, itu maling online namanya. Kami komunitas untuk menyehatkan, menyegarkan pikiran, untuk membuat nasabah yang depresi sampai nyaris beberapa bunuh diri kami selamatkan. Mana tugas Anda? Itu saja yang ingin Abah bawakan. Mudah-mudahan menjadi semangat buat kalian semua para debitur yang saat ini sudah stres amat sangat ya. Jangan takut kawan. Itu hanya serbuan online, gak usah takut ya. Dan silakan kasih feedback untuk Abah. Makin kuat, makin semangat. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah, ada di ujung video, seperti biasa Abah kasih kesimpulan. Petugas damkar
dikerjain. Kalian sudah bisa melihat tadi. Betapa ini sangat biadab. Petugas damkar yang harusnya menjadi prioritas dan dia memprioritaskan dari kejadian manapun, dia pertimbangan untuk hadir di tempat sesuai dengan laporan, ternyata laporan fiktif. Dan nasabah, dan petugas damkar di sana sudah sampai hanya disuruh untuk nagih nasabah yang gagal bayar pinjol. Gila kan? Sableng nggak? Parah. Dan ini adalah bentuk pelecehan. Ini sebagai peringatan bahwa pemerintah sudah harus memberikan warning yang cukup keras untuk para penagih pinjol, khususnya pinjol-pinjol ini ya. Karena penagih pinjol ini kan diberikan mandat untuk menagih. Dan pinjolnya ini harus dibenahi. Mulai dibenahi. Bagaimana tidak? Mereka cuma koar-koar. Ya akan mempidanakan siapapun komunitas gagal bayar yang menyuruh gagal bayar. Nggak pakai ini. Ya kalau ngomong. Lihat dulu realitanya di lapangan seperti apa. Turun bos. Jangan hanya di meja, kutak-ketik. Jangan hanya di meja. Lihat turun. Lihat. Udah pada menjerit. Apakah Anda pakai penutup kuping? Atau pakai kacamata supaya tidak kelihatan realita di lapangan? Ya terserahlah. Sakarepmu bos. Ya. Itu saja yang ingin Abah bawakan. Semoga kalian, para debitur pinjol yang saat ini stres akibat banyaknya tekanan, masuk dan join di grup WA yang Abah buat. Ya, ada di kolom deskripsi video ini, Abah sematkan nomor adminnya. Biar mental kalian kuat. Komunitas kami, komunitas untuk menyehatkan pikiran. Untuk kembali menenangkan mereka yang pada resah akibat ancaman dan teror pinjol. Yang sudah tidak mungkin lagi ya OJK bisa menenangkan mereka. Apalagi AFI, tidak mungkin. Kamilah ya, yang dari masyarakat yang membentuk suatu komunitas ya, untuk menenangkan pikiran-pikiran mereka yang saat ini sudah kalut, sudah takut, bahkan diantaranya nyaris untuk mengakhiri hidup hanya karena diteror dan diancam oleh Anda, oleh anak buah Anda, para debt collector. Dan kami juga perang terhadap komunitas joki-joki yang memang sengaja ngembat pinjol itu maling online, bos. Beda dengan kami, beda. Ya, beda. Di kami kalau ada maling online, kami langsung usir. Di kami kalau ada yang minjam pinjol, langsung gagal bayar, kami usir. Ya, itu saja teman-teman semua. Mudah-mudahan menjadi edukasi yang baik buat kalian semua. Kita akhiri dengan doa. Semoga Allah mengampuni kita atas jeratan pinjol yang saat ini sudah ada membelenggu kita semua. Dan kita semua bisa terlepas dan tidak lagi ngambil riba untuk selama-lamanya. Bismillah, kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami semua, ya Allah. Ampuni kami yang sudah terjerat pinjaman pinjol, yang sudah menghabiskan semuanya, ya Allah. Menghabiskan harta benda kami. Membuat carut-marut ekonomi kami. Ya Allah, ya Rabb, ampuni hamba. Hamba ingin tobat dan istiqomah meninggalkan riba selama-lamanya. Ya Allah, ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, ya Allah, ampuni mereka. Sembuhkan sakitnya. Ya Allah, mereka ingin sembuh, ingin sehat, agar kembali untuk berikhtiar, menjemput rezeki, mencukupi kebutuhan hidup anak istrinya. Ya Allah, ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini juga sedang berikhtiar, berdagang, siang malam, kepanasan, kehujanan, kedinginan, ya Allah, ampuni mereka. Jauhkan mereka dari setiap petaka, dari setiap mara bahaya yang akan menimpa mereka. Dekatkan mereka dengan rezekimu yang halal, ya Allah, ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, ya Allah, ampuni mereka. Mereka ingin bahagia, mereka ingin kembali hubungannya harmonis, ya Allah. Bahagiakan keluarganya, harmoniskan rumah tangganya. Utuhkan kembali menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah dan Allah senantiasa menjaga kita dari setiap bahaya-bahaya riba lainnya. Tetap istiqomah untuk meninggalkan riba dan tetap jangan pernah takut dengan ancaman dan teror. Kalian bisa tersenyum nanti ya setelah gabung dan join di grup WA, setelah sering nonton, standby dan stay tune di channel YouTube ini. Terima kasih. Salam hormat dari Abah, dan Abah mohon izin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo. Ngopi lagi biar nggak oleng. Bismillah. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.